biasa aja gitu kan, tiba-tiba di tol hujan gede jebret gitu. Anjir, aku panik banget dong, kayak wah hujan gede. Aku tuh sebenarnya ya, aku nyetir gak nyetir, aku tuh panik kalau misalnya hujan gede misalnya kayak aku lagi di mobil terus hujan gede, aku tuh bener-bener yang kayak aku bakal panik banget gitu loh. Dan di situ aku cuman sendiri, literally aku cuman sendiri di mobil, terus dalam keadaan kayak ini gimana, aku harus gimana gitu. Tiba-tiba otak ini kayak nggak bisa apa namanya, nggak bisa mikir gitu loh. Ini mana buat wipernya gitu kan. Terus itu aku kayak bingung kan, karena jujur aku udah sebenarnya sama ya sih, wiper kan di sebelah kiri kan, tinggal dicetek ke bawahin gitu kan, langsung kayak tut gitu. Terus mungkin karena aku panik karena hujan, tapi aku paniknya masih santai gitu loh guys, nggak bikin mobilnya kayak geleong, enggak, cuman panik. Terus habis itu kayak aku cetekinnya kan, terus malah wiper belakang mobilku yang kayak gerak-gerak. Terus aku kayak ini rusak kan mobilnya gitu kan, terus ini gimana gitu. Terus habis itu aku ke pinggir ke apa namanya, mobilnya nggak geleong, sumpah demi nggak geleong. Kayak aku masih stabil, cuman kayak aku panik, tapi kayak agak kita harus calm down gitu kan. Terus abis itu aku pindahin mobilnya, aku kira kayak pelan-pelan gitu loh kan, hujan gede juga kan. Jadi aku pelan-pelan kayak ke pinggir apa namanya, yang bahu jalan itu loh, yang buat bisa truk berhenti gitu kan. Terus aku berhenti di situ. Terus aku berhenti, aku pakai hazard guys, literally aku nggak melanggar peraturan ya kan. Aku pakai hazard juga, jadi kayak karena hujannya kan gede. Terus habis itu aku juga ke pinggir kan. Nah pas di pinggir juga aku pakai hazard, jadi kayak biar orang tahu aku berhenti gitu. Kalian tahu apa? Aku disamperin polisi. Terus aku masih panik dengan wiperku itu yang kayak ini wipernya rusak kah, atau kayak aku aja yang nggak tahu caranya gitu kan. Tapi aku tuh bener, cuman ternyata aku kayak karena hujan gitu kan, aku kayak kaget gitu loh. Bukan kaget sih, saya kayak ya aku emang kayak suka kaget kalau hujan kan. Terus habis itu kayak ini gimana, wipernya gimana, itu aku disamperin polisi sama PJR. Panik lah aku ya kan. Aku kayak ini papaku udah nungguin nih, dia udah kayak kamu di mana, kayak karena papaku butuh mobilnya cepet kan, jadi kayak kamu di mana gitu. Terus aku kayak aku harus gimana ini gitu. Terus papaku tuh udah nelfonin. Terus aku yang kayak aku sampai nyari tutorial dulu guys di YouTube, karena aku takutnya emang kayak apa namanya, aku takut kayak emang rusak gitu loh si wipernya ya kan. Aku sampai nyari tutorial dulu di YouTube udah gitu. Entah kenapa HP aku tuh saat itu kayak kehack, kayak lagi dihack kali, aku nggak tahu. Pokoknya intinya si koneksinya itu kayak muter terus. Bayangin aku lagi nyari tutorial di YouTube terus nggak kebuka, disamperin polisi. Terus ya udah disamperin polisi, aku kabur lah. Terus tiba-tiba di jalan wipernya nyala. Terus aku kayak untung aja pas polisinya mau turun dari mobil, aku langsung kabur. Shoot. Tapi itu aku nggak ngelanggar ya, itu aku sama sekali nggak ngelanggar. Karena aku panik, kayak aku takut kayak aku kalau misal, soalnya aku pernah waktu itu kayak kena juga, tapi itu juga aku nggak salah gitu. Terus kayak ya gitu deh. Terus udah habis itu aku kabur, tapi aku itu nggak ngelanggar ya. Kayak karena itu aku di bahu jalan, mungkin kayak polisinya kayak curious gitu loh, kayak kenapa nih orang berhenti terus pakai hazard kan di pinggir, takutnya kayak kenapa-napa kali, pikirnya gitu. Terus kayak aku panik aja, kayak aku takut, aku nggak tahu kayak kalau ditanya polisi aku bakal gimana, kayak iya pak saya nggak tahu ini wipernya kenapa gitu. Terus ada satu lagi, pas hari apa tuh ya, kayak udah 2 minggu yang lalu, itu udah agak lama. Terus balik lagi nih, papa aku tuh kan orangnya suka banget kayak tuker-tuker gitu kan, tukeran gitu. Karena kadang ya pokoknya gitu lah, mobilnya masuk bengkel gitu. Terus abis itu parkir kan di depan apartku gitu. Nah terus abis itu aku tuh udah nggak pernah pakai mobil itu juga udah lama banget gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata ada klik, kayak ada tombol-tombolnya gitu loh guys, buat apa namanya, buka si spion. Biasanya kan soalnya spion kan kebuka kalau kita nyalain mobil kan, cetuk gitu, spionnya kan kebuka gitu. Aku udah kebiasa sama yang kayak gitu, jadi aku kayak mikir kalau misalnya kita cetuk pasti si spionnya kebuka. Terus waktu itu mobil yang itu tuh kayaknya baru mau masuk bengkel apa gimana gitu, jadi kayak harus ada kayak tombolnya dulu, cetuk ntar dia baru kebuka gitu kan. Terus habis itu
aku nggak tahu pada saat itu. Terus aku udah kayak pede banget nih gue ya kan. Terus mas-mas yang buat bayar parkirnya juga ada yang kayak kaget gitu loh, kayak orangnya kecil tapi bawa mobilnya gede banget gitu kan. Terus habis itu aku udah yang kayak aku udah pede banget nih ya, udah gue bisa gitu kan, lu jangan ngeraguin gue gitu. Terus abis itu kalian tau apa, aku baru keluar dari parkirannya gitu, aku diem baru kayak ini kan parkiran misalnya kayak gini, aku tuh baru sampai sini set, baru belok sini, mobilnya baru kayak gini. Terus abis itu masnya nanya kenapa mbak, bentar mas gitu kan. Kayak aku masih kayak stay cool kalau misalnya aku bisa buka spionnya tanpa bantuan mas ya gitu kan. Terus habis itu ternyata aku nggak bisa, kayak aku nyari tombolnya di mana ini, tapi ini kayaknya nggak mungkin manual buka nggak mungkin manual gitu loh buka si spionnya. Aku kayak masih nyari spionnya, tombolnya gitu kan, mana ya gitu. Terus karena aku takut salah pencet, akhirnya aku kayak mas boleh minta tolong nggak gitu. Terus masih kayak ketawa gitu. Terus kayak kenapa mbak, saya ini spionnya kenapa ya gitu. Aku pura-pura gitu padahal aku nggak tahu cara buka spionnya. Terus abis itu oh mbak mau mas bantuin dong buka spionnya, aku bilang gitu kan. Terus abis itu dia yang kayak oh ya mbak saya bantu. Mas tapi kayaknya ini bukan manual deh dibuka spionnya, kayaknya harus ada tombol-tombolnya. Terus masnya cuma yang kayak waduh mbak kalau itu saya nggak tahu. Terus aku udah panik banget, aku gimana, aku malu banget. Masa kayak kesannya aku bawa mobil tapi aku nggak tahu cara toolsnya kan, kayak malu banget gitu kan. Terus habis itu saya udah aku bilang kayak mas saya parkir lagi ya. Terus aku parkir lagi. Terus aku baru nelfon kakakku. Aku teleponin semua orang, kayak semua orang di rumahku aku teleponin. Terus kayak aku telepon kakakku, ini gimana, gue nggak bisa buka spion gitu. Habis itu kayak ternyata ada tombolnya, gampang udah gitu dong. Makanya kayak kita tuh, aku baru tahu kayak tiap mobil itu tuh toolsnya tuh beda-beda gitu. Mungkin karena aku bukan anak mobil dan aku bukan orang yang mendalami mobil, jadi aku nggak tahu kalau ternyata setiap mobil itu toolsnya beda. Yes, betul. Oh sama waktu itu aku lagi di Bandung kan, lagi di hotel tuh sama keluargaku. Terus papaku kan ke lobby ya kan, keluar buat check-in kamar gitu. Terus tiba-tiba karena papaku parkirnya di depan lobbynya gitu, terus security bilang mbak iya mbak mobilnya dipindahin ya ke parkir sebelah sana dulu paralel, takutnya ada yang mau lewat gitu kan. Terus semua di mobil itu nggak ada yang bisa nyetir karena cuma isinya mamaku sama kakakku yang cewek kan. Terus ya pasti aku dong yang pindahin mobilnya gitu. Terus ya udah aku pede-pede aja kan, yang kayak gini dong mak bisa nih gitu kan, cuma paralel. Kayak aku pikir aku bisa parkir paralel. Terus masnya tau gak apa, security-nya sampai udah kayak udah begini gitu. Terus akhirnya kayak pas udah berhasil ternyata mobilnya kayak miring gitu. Terus aku kayak oke, berarti aku tidak bakat dalam parkir. Tapi aku bisa, cuman agak miring aja ujungnya gitu. Kayak ya udah, ternyata not a big problem. Nah gitu dong, makasih guys live update ya. Live updateku tuh penuh dengan gak jelas ya. Terus karena tadi kan aku mau tenis kan, terus aku mikir kayak nih kalau aku nyetir di jam segini, jam kantor kayak aku nggak bisa deh gitu kan. Aku kan naik gokar. Oh terus tadi aku kayak karena aku, tapi nggak tahu kenapa tadi di tempat tenis aku tuh kayak nggak ada sinyal gitu loh. Seri kayak aku udah panik banget, aku mikir aku nggak bisa pulang. Kayak aku mikir kayak aduh kayak gue akan menjadi warga tetap di Senayan gitu kan, karena kayak bener-bener sinyalku terus itu sepi banget. Kayak maksudnya kayak saya aku tenis orang-orang pulang dong gitu kan, jadi kayak aku juga langsung pulang duluan. Jadi
aku nggak mikir kalau misalnya sinyalnya akan ternyata aku baru tahu loh kalau misalnya di GBK tuh sering sinyalnya bikin gitu loh. Gampang panik. Iya lagi, kayak aku segampang itu buat panik. Tapi aku bisa kayak meminimalisir rasa panik kayak gitu loh. Kayak misalnya aku lagi panik, mau panik banget ya gitu, tapi kayak aku bisa yang kelihatan tenang gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, karena banyak orang kan, jadi kayak orang takutnya kayak ngeburu-buruin aku gitu loh. Tapi tadi nggak rame tau padahal. Oh iya, sumpah tadi sinyal aku bener-bener aku udah yang kayak aduh, kayak aku nggak bisa pulang deh ini. Oke, hair treatmentnya apa? Sekarang aku mau keluar, ntar lagi jam 8. Tapi aku pengen makan dulu. Kapan hiking lagi? Bisa apa? Kenapa nggak disetirin cowoknya? Pertanyaan macam apa itu? Bentar ya. Kayak kalau lebih milih disetirin, aku lebih milih disetirin sih jujur sekarang. Dulu kan aku kayak apa namanya mikir kayak aku pengen bisa nyetir deh gitu. Aku bisa nyetir sekarang, tapi kayak kalau disuruh milih aku lebih milih disetirin aja. Makasih. Karena cukup menguras energi guys. Kayak nyetir di Jakarta tuh aduh. Duh, ini mulai deh muncul ini nih. Ya aku nggak mau potong pendek lagi ya. Menurut kalian mendingan aku cat rambut gak ya? Tuh rambutku tuh sekarang coklat banget tau, tapi ya. Iya lagi. Cat apa ya? Kuning, merah kuning hijau. Ih, kita sehati. Kayak aku ngomong kuning, kamu ngomong kuning. Serius, coba dicepol nggak mau. Aku pengen nyoba dicat tapi ya. Kenapa? Kalian bilang aku kayak jamet. Aku lagi masuk. Biru. Kaget. Enggak, ini suara ini. Aku nggak cuci piring. Iya ya, kenapa ya mataku jadi kayak galak. Aku tuh kalau setiap pakai baju kayak warna hitam kayak gini, pasti aku kelihatan galak banget. Makanya aku harus kayak gitu. Matanya minus, yes. Tapi aku nggak suka pakai kacamata. Ini tuh aku tuh baru ke teknisi kan kemarin, bulan lalu ya. Terus abis itu ya udah balik kayak gini, jadi aku malas ke teknisinya lagi. Ntar deh, karena matanya rada sipit karena diginiin. Aslinya nggak sipit itu tau. Aku tuh kayak kurusan banget guys. Tips dong biar naikin berat badan cepet. Kemarin tuh aku stres banget kan, terus berat badanku kayak turun deh kayaknya 4 kilo kali ya, 5 kilo nggak tahu.
kunci apa namanya berat badannya naik tuh sebenarnya lebih bukan karena makannya sih, stres kan, harus kurangin stres. Kalau kata masnya tuh ini tahu apa namanya di si yang handlingnya gitu loh, katanya pokoknya apa gitu yang biasa mereka ganti, terus kayak balik lagi. Tapi lihat aku di binus, tahu anak binus. Dah, bye guys. Iya di bukan di handlingnya itu apa sih, di yang bagian kayak kalau misalnya kita mau buka airnya kan di truk gitu. Nah masnya tuh aku tuh ganti apa gitu di dalam itunya, terus kayaknya udah ini lagi deh. Rekomendasi apa? Judul buat HI. Aduh, jangan tanya perskripsi-skripsian, tolong. Ya, makasih. Bye-bye. Karena kalian nanyanya tentang skripsi, bye-bye. Capek aku pikirnya. Judul skripsi HI. Ada. Bisa gak kebayang kalau sampai gak mau? Semakin disuruh semakin miring. Gitu. Pengen rambut pendek gak? Aku tuh suka rambut aku pendek ya kan, aku kelihatan sangat-sangat muda. Tapi aku suka rambut panjang. Enggak guys, aku ngerjain sendiri. Apa? Iya, kalau miring kan cantiknya. Kalau dia lurus nggak? Tapi pernah rambut pendek gak? Kan kayak pendek banget, dan aku nggak mau pendek lagi. Dah, bye guys. Mataku capek banget ya kelihatannya kalau di kamera. Bye bye.